Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-340 dengan judul Berpikir Sehat. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Norman Vincent Peale pernah bercerita tentang berbicara dengan orang Tiongkok pemilik tempat tato. Salah satu desainnya bertuliskan, Born to Lose, atau terlahir untuk kalah. Peale bertanya mengapa ada orang yang ingin kata-kata itu tertera secara permanen pada dirinya. Pria itu menjawab, sebelum tato ada di dada, tato sudah ada di pikiran. Cara Anda berpikir akan berdampak kuat pada kesehatan Anda. Ketika Anda bersikap positif, Anda dapat melawan stres dengan lebih baik dan menangkal penyakit kardiovaskular dan masalah pencernaan. Sistem kekebalan tubuh Anda lebih kecil kemungkinannya untuk rusak dan bahkan mungkin bekerja lebih keras untuk melindungi Anda dari alergi, radang sendi, dan kanker. Otak Anda memproduksi bahan kimia pereda nyeri alami sehingga Anda merasa lebih baik. Saat Anda menganggap diri Anda sedang menurunkan berat badan atau sedang sembuh, kemungkinan besar Anda akan sembuh. Itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Kembangkan 5 pola berpikir positif berikut. Pelajaran yang sangat luar biasa pada hari ini mengingatkan kita kembali, biarlah kita mau mempunyai pikiran yang sehat. Ya, dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Vincent, di mana Vincent ini dia pernah berbicara dengan seorang pemilik toko tato asal Tiongkok, dan di mana dikatakan bahwa ada salah satu desain dari pemilik tempat tato ini yang bertuliskan Born to Lose atau terlahir untuk kalah. Dan di situ menjadi suatu pertanyaan kepada Vincent. Akhirnya Vincent bertanya kepada pemilik tempat tato ini. Dikatakan bahwa mengapa ada orang yang ingin kata-kata itu tertera permanen pada dirinya. Akhirnya pemilik tempat tato ini menjawab kepada Vincent bahwa sebelum tato itu ada, tato itu sudah ada di pikiran. Ya, inilah pelajaran yang menegur kita pribadi lepas pribadi. Karena dengan cara berpikir kita itu juga akan berdampak kepada kesehatan kita masing-masing. Ya, tadi dikatakan sangat jelas bahwa cara Anda berpikir akan berdampak kuat pada kesehatan Anda. Inilah pelajaran yang sangat luar biasa yang boleh kita ingat lagi. Bahwa biarlah dalam setiap apapun yang kita lakukan, dalam setiap apapun yang kita pikirkan, biarlah itu adalah pikiran-pikiran yang positif. Jangan sampai dengan setiap apa yang kita pikirkan itu akan menjadi suatu gangguan kesehatan bagi kita masing-masing. Dan sangat jelas di sini dikatakan bahwa sistem kekebalan tubuh Anda lebih kecil kemungkinannya untuk rusak dan bahkan mungkin bekerja lebih keras untuk melindungi Anda dari alergi, radang sendi, dan juga kanker. Pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan kita bahwa biarlah apapun yang kita pikirkan, biarlah kita memikirkan hal-hal positif. Ya, karena ketika kita memikirkan hal-hal negatif, itu akan membawa kepada suatu penyakit yang kita tidak inginkan, seperti radang, alergi, bahkan kepada kanker. Untuk itu, pelajaran ini mengingatkan kita kembali. Ya, biarlah kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita mau selalu bersyukur dengan setiap apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita sebagai manusia selalu memikirkan hal-hal yang membuat kita stres, sehingga stres itulah yang akan membuat kita menjadi sakit atau kita akan mengalami gangguan kesehatan. Ya, dan dilanjutkan di sini bahwa ada 5 pola berpikir positif. Yang pertama, pikirkan ini akan berlalu. Saat Anda menghadapi masalah, teknik ini sungguh vital. Kebanyakan situasi yang menjengkelkan tidaklah mendasar. Katakan pada diri Anda sendiri, dalam 5 tahun saya bahkan tidak akan mengingat lagi kejadian ini. Saat Anda menderita, jangan anggap ini sebagai hal yang akan tetap demikian seumur hidup. Sebaliknya, berfokuslah pada bagaimana melaluinya hari ini. Ya, teguran yang sangat luar biasa kepada pribadi lepas pribadi. Dikatakan bahwa seringkali kita mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita, sehingga itu membuat kita memikirkan hal itu berjam-jam, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun. Tetapi pelajaran ini dikatakan bahwa pikirkan bahwa ini akan berlalu. Ya, ketika kita mengalami stres yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, atau kita mempunyai banyak masalah dalam kehidupan kita,
biarlah kita selalu berpikir bahwa semua yang sementara kita alami ini akan berlalu. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita hadapi hari ini Tuhan juga dapat membantu kita untuk melewati semuanya, sehingga apa yang kita pikirkan ini atau apa yang sementara kita alami dalam kehidupan kita itu tidak akan mengganggu akan kesehatan jasmani kita, bahkan kesehatan rohani kita sendiri. Yang kedua, dijelaskan bahwa pikirkan pikiran Tuhan. Ini hanya bisa terjadi jika Anda menaruh firman Tuhan di dalam pikiran Anda. Hafalkan ayat-ayat Alkitab yang menantang dan menginspirasi Anda. Sangat luar biasa dijelaskan bahwa biarlah kita juga memikirkan akan Tuhan, yaitu bagaimana kita memikirkan akan setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, atau setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, bahkan juga cinta dan kasih sayangnya Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu juga harus kita pikirkan setiap harinya, ya, karena itulah akan membuat kita selalu merasa bersyukur. Sebaliknya, ketika kita selalu merasa bahwa diri kita tidak pernah diberkati oleh Tuhan, atau kita selalu merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ketika kita selalu berpikir hal-hal negatif, itu akan berdampak kepada kesehatan kita, sehingga kita akan mengalami penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Ya, ini juga bukan hanya kita mengalami sakit terhadap fisik kita, tetapi juga kerohanian kita juga akan mengalami gangguan, ya, karena kita selalu merasa tidak puas, selalu merasa Tuhan tidak pernah bersama-sama dengan kita. Itulah yang akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan kita. Dan pelajaran ini mengingatkan kita bahwa biarlah dalam setiap hari yang kita lalui, dalam setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kita selalu berpikir positif, karena dengan kita berpikir positif, itulah yang akan membawa kesehatan kepada diri kita masing-masing. Dan yang ketiga dikatakan, pikirkan kasih. Ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesehatan. Penyair Elizabeth Barrett Browning yang terkenal karena How Do I Love The, dulu adalah seorang cacat karena kecelakaan masa kanak-kanak dan dikurung di rumah oleh seorang ayah yang mengekang. Ketika dia menemukan kasih dalam diri penyair Robert Browning, dia menyelamatkannya dari suasana dikekang dan membawa dia dari Inggris ke Italia. Dalam suasana cinta, kesehatannya membaik sedemikian rupa sehingga dia melahirkan seorang putra. Pelajaran ini juga menceritakan bagaimana dulu ada seorang perempuan yang dimana dikatakan perempuan ini mengalami cacat pada saat dia masih kanak-kanak, karena dia mengalami kecelakaan pada masa dia kanak-kanak, dan akhirnya dia dikurung di rumah oleh seorang ayah yang mengekang. Tetapi bagaimana dengan setiap apa yang dia pernah alami dalam kehidupannya, entah itu dia kecelakaan sehingga dia diperlakukan tidak adil oleh ayahnya sendiri, dia tidak pernah menjadikan itu adalah suatu hal yang negatif di dalam kehidupannya. Sebaliknya, dia selalu memikirkan hal-hal positif, sehingga dikatakan itu akhirnya membawa dia dari Inggris ke Italia dalam suasana cinta, dan akhirnya kesehatannya membaik sehingga dia melahirkan seorang putra. Ya, cerita yang sangat luar biasa. Biarlah cerita ini juga boleh dapat menginspirasi kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan dilanjutkan, pikirkan hal yang menguatkan diri Anda. Istri Jane Kay menuliskan pernyataan untuk diri sendiri di halaman depan Alkitabnya sebagai berikut. Saya tidak akan mengizinkan nilai dari diri saya dipengaruhi oleh persepsi orang lain tentang saya, tetapi oleh persepsi saya sendiri tentang apakah saya hidup dengan penuh integritas, rendah hati, mengetahui apa yang patut dibanggakan, dan apa yang merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, sangat luar biasa. Dikatakan, istri dari Jane Kay ini menuliskan bahwa pernyataan untuk dirinya sendiri di depan Alkitabnya, tulisan itu berbunyi bahwa saya tidak akan mengizinkan nilai dari diri saya dipengaruhi oleh persepsi orang lain tentang saya. Ya, inilah yang seringkali mempengaruhi akan kehidupan kita. Kita terlalu banyak mendengarkan apa yang orang katakan tentang kehidupan kita, sehingga itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang stres, atau kita menganggap bahwa kasih Tuhan tidak pernah ada dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita selalu mendengarkan akan orang lain, nasihat-nasihat yang tidak baik yang kita masukkan dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita selalu mempersalahkan akan kehidupan kita, bahkan juga mempersalahkan akan Tuhan kita. Dari pelajaran ini mengingatkan kita bahwa biarlah kita selalu memikirkan atau berpikir positif di dalam kehidupan kita. Yang kelima dikatakan, berpikir positif selama 21 hari.
Ya, itulah lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun suatu kebiasaan baru. Dan dikatakan, temukan kebenaran bahwa dengan pertolongan Tuhan Anda bisa menjadi yang Anda yakini. Pelajaran kepada pribadi lepas pribadi. Sangat jelas di akhir ceritanya bahwa temukan kebenaran bahwa dengan pertolongan Tuhan kita bisa menjadi apa yang kita yakini. Pelajaran ini mengingatkan kita, selalu menginspirasikan kita bahwa dalam setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, janganlah kita pernah merasa lelah dengan setiap apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita dihadapkan dengan berbagai ujian, berbagai cobaan dalam kehidupan kita, itulah yang patut kita syukuri. Ya, walaupun bersyukur itu adalah suatu hal yang sangat sulit, tetapi biarlah kita selalu percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita tidak pernah memikul akan setiap beban kehidupan kita sendiri. Karena kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, atau menturut sertakan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita jalani, Tuhan akan membantu kita. Pelajaran ini juga mengingatkan kita bahwa biarlah kita mau berpikir positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena berpikir positif itu akan berdampak kepada kesehatan kita masing-masing. Jangan sampai ketika kita mempunyai stres yang berlebihan atau kita selalu berpikir negatif dalam kehidupan kita, itu akan mengganggu kesehatan kita dan kita akan diserang dengan berbagai penyakit yang seperti dikatakan kita akan mengalami alergi dan radang, bahkan juga menuju juga kepada penyakit kanker. Inilah pelajaran kepada kita hari demi hari. Biarlah kita selalu berpikir positif. Ya, dengan cara apa? Ketika kita sementara menghadapi masalah pada hari ini, janganlah kita selalu memikirkan hal-hal negatif. Kita selalu memikirkan bahwa Tuhan tidak pernah membantu kita atau Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita sementara menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita atau ujian-ujian yang besar dalam kehidupan kita, kita harus selalu berpikir positif. Yaitu kita percaya bahwa ketika kita menghadapi masalah ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan ujian ini akan berlalu di dalam kehidupan kita. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.